Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, para subscriber Sunnah Huda TV, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya, insyaallah bermanfaat dunia dan akhirat. Seperti biasa, yuk kita sama-sama sebelum kita mengaji, sebelum kita mengulas materi kita, marilah saya mengajak semuanya untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah sangat banyak manfaat dunia dan akhirat, dikabul segala hajat kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan Al-Fakir mengulas tentang cara menghindari sifat riya. Kenapa sifat riya ini harus kita jauhkan dalam diri kita, dari kehidupan kita? Karena ini akan menghanguskan segala amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kalau amal kita banyak beramal, banyak amal sholat kita, amal sedekah kita, ibadah-ibadah yang lainnya hangus gara-gara sifat riya nempel dalam diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sifat riya ini termasuk adalah, kata Nabi, syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Ya. Ketika sahabat baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apa yang disebut dengan syirkul, yang disebut dengan syirkul asghar, yang disebut dengan syirik kecil? Rasulullah SAW menjawab, syirkul asghar yaitu ar-riya, yaitu namanya riya. Sifat riya ini harus dijauhkan. Karena kenapa? Bisa menghancurkan segala amalan kita. Ya. Pamer sifat riya ini, ada riya ini definisinya secara apa? Secara simpelnya adalah pamer. Pamer apa? Baik itu fisik kita, ya. Atau kita punya mobil bagus, pamer ingin mendapatkan pujian. Atau kita punya harta, punya jabatan, pamer ingin mendapatkan pujian dan pandangan dari manusia. Itu adalah hal yang salah dalam hukum agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya harus kita jauhkan, harus kita hindari, harus kita buang jauh-jauh sifat yang namanya sifat riya ini agar kita selamat. Ya. Segala apa yang kita miliki, wajah kita, tubuh kita, harta kita, jabatan kita, ibadah kita, semuanya itu jauhkan dari sifat riya. Sifat riya ini adalah termasuk penyakit hati yang harus kita jauhi. Bahkan saking apanya? Saking Allah membencinya sifat riya ini, dalam hadis baginda Rasulullah SAW, itu orang yang memiliki sifat riya, Allah haramkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah SAW, innallaha harramal jannata, kata Nabi. Sesungguhnya Allah harramal jannata, mengharamkan surga, ala kulli mura'in, terhadap yaitu atas setiap orang yang bersifat riya, mempunyai sifat riya. Naudzubillah. Haram masuk surga bagi orang yang memiliki sifat riya. Apalagi dalam ibadah kita. Dalam ibadah kita ini harus benar-benar murni sholat kita, bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia. Ya, ngaji kita ingin semata-mata menggapai ridha Allah. Sedekah kita, haji kita semata-mata bukan hanya ingin dipanggil haji,
Kita sedekah bukan semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang sehingga bisa dipanggil orang yang dermawan. Nah, itu semuanya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tersebut akan hangus, bahkan haram, kata Allah, kata Nabi, haram masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya harus mempunyai niat yang lurus. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Maka di antara cara menghindari sifat ria, yang pertama, niatkan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kendaraan, ini semata-mata untuk wasilah ibadah kita kepada Allah. Kendaraan tersebut pakai ngaji, punya harta, punya uang, pakai ibadah haji, pakai sedekah, wasilah hanya karena Allah. Perantara kita mendapatkan pahala dari Allah, itulah semata-mata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, semuanya itu hanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara menghindari riya adalah berdoa, memohonkan pertolongan kepada Allah. Karena kita tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan. Yang memberikan petunjuk dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada, ya Allah, berilah saya hidayah, berilah kami hidayah, berilah kami pertolongan agar terhindar daripada sifat-sifat riya, penyakit-penyakit hati. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu selalu mengingat Allah, selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Hati kita penuhi dengan zikrullah, karena zikrullah menentamkan hati kita. Insya Allah dengan mengingat Allah, hati kita ini terang dengan penuh cahaya hikmah, dengan penuh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yaitu mengendalikan hati. Kendalikan hati kita, ketika berperang di situ hawa nafsu, ketika kita sedekah, itu harus banyak hati-hati, banyak sekali godaan, bujukan dari setan. Itu mengendalikan hati kita. Yang kelima, yaitu menyembunyikan amal kebaikan, seperti kita menyembunyikan aib kita, kesalahan-kesalahan kita. Kita serapat-rapatnya kan bisa menyembunyikan aib kita, kesalahan kita. Nah, dalam beramal pun sebaiknya, dalam amal kebaikan pun sebaiknya seperti itu. Bisa kita sembunyikan rapat-rapat sehingga hanya tujuannya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan cara-cara inilah, insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat yang namanya sifat riya. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan, saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus untuk pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Mohon maaf al-fakir apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.